Halo semuanya, sampai foto lah. Mbak, gas. Bapak ibu guru sampai pegawai. Dia akan membuat orang yang bundar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saran Aksai dari kelas 81. Pendirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang sudah saya rangkai sebelumnya. Sistem pendidikan Indonesia yang sering berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta staf dan pegawai, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkatnya, kita semua bisa berkumpul di sini. Berdirinya saya di sini bukan untuk berdongeng, melainkan berpidato dengan satu topik yang sangat menarik bagi kita semua. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ini merupakan sindiran atau ungkapan yang populer di Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Sindiran ini mengkritik fenomena pergantian kurikulum yang sering terjadi di Indonesia, khususnya saat pergantian menteri pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian radaredukasi.com, terdapat 11 kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia. 11 kurikulum itu adalah yang pertama, kurikulum 1947, atau kala itu belum dikenal dengan istilah kurikulum, masih menggunakan istilah rencana pelajaran. Yang kedua, kurikulum 1952, atau rencana pelajaran terurai 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964, atau rencana pendidikan 1964. Yang keempat, kurikulum 1968. Ini merupakan bentuk penyempurnaan dari rencana pelajaran terurai 1952 dan rencana pendidikan 1964. Yang kelima, kurikulum 1975. Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang ke-8 ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK. Yang ke-9 kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Yang ke-10 ada kurikulum 2013 disingkat K13. Yang ke-11 dan yang terakhir kurikulum Merdeka Belajar. Begitu banyak bukan? Tiap ganti kurikulum, sistem pendidikan juga akan berubah loh. Pergantian kurikulum disebabkan karena sistem pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tidak menutup kemungkinan para menteri mengubah sistem pendidikan karena mereka mengira bahwa keputusan mereka adalah yang paling benar. Mereka hanya fokus pada sudut pandang mereka sendiri dan tidak memperhatikan masalah utama pendidikan di Indonesia. Akibat dari seringnya berganti sistem pendidikan, generasi muda di Indonesia sulit menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Selain itu, pergantian kurikulum yang terlalu cepat atau sering dapat mengakibatkan kurangnya konsistensi. Guru dan lembaga pendidikan mungkin kesulitan untuk mengembangkan keahlian mereka dalam menerapkan kurikulum yang terus-menerus berubah. Pada zaman sekarang ini, yang terkena dampak dari kurikulum yang terus-menerus berubah adalah generasi Z. Itu dikarenakan mereka adalah kelompok yang sedang aktif belajar saat ini. Dan perubahan ini berdampak pada karir mereka di masa depan nanti. Generasi Z ini juga digadang-gadang akan menjadi generasi penerus bangsa 2045. Generasi emas katanya. Tapi akankah itu terjadi? Mungkin saja iya. Tapi untuk anak-anak orang kaya saja, seperti pejabat dan lain-lain. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang paling menonjol dan masih digunakan hingga saat ini di Indonesia. Kurikulum ini dibuat oleh Nadiem Makarim karena terinspirasi dari kurikulum Finlandia yang merupakan salah satu kurikulum terbaik di dunia. Tapi mengapa Indonesia masih belum maju dalam hal pendidikan? Itu karena menteri, khususnya bagian pendidikan, tidak melihat atau mengobservasi lebih dalam. Di sana, fasilitas sudah sangat bagus, seperti makan siang gratis, akses layanan kesehatan dan konseling, dan transportasi bagi siswa yang tinggal jauh. Sedangkan di Indonesia,
Semua rakyat digadang-gadang akan dapat makan bergizi gratis. Tentu saja, yang dapat daerah itu saja. Dan karena itulah Indonesia masih belum maju dalam hal pendidikan. Mereka tidak menyediakan fasilitas atau alat dan bahan untuk melakukan pembelajaran itu sendiri. Kesimpulannya, saya rasa kita harus bisa menuntut apa yang kita mau. Mengapa? Negara berjalan sesuai keinginan rakyat, kawan, bukan petinggi negara. Kesejahteraan rakyat adalah yang terpenting. Jangan mau diperbodoh oleh orang lain. Harapan saya, kita semua bisa mencapai cita-cita kita. Coba di sini saya tanya, cita-citanya mau jadi apa? Biduan, Pak. Ketua mafia, Pak. Wah, cita-cita kalian bagus, tapi agak ngeri juga ya. Jangan jadi begitu dong. Itu yang namanya hal negatif. Sudah. Tapi ingat, kalau mau cita-citanya dicapai, kita semua harus rajin belajar. Karena kita semua nanti akan mengangkat derajat orang tua kita. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.